Hai guys, mari kita belajar bahasa Inggris. Parts of speech. Part 1, noun. Parts of speech adalah pengelompokan kata. Pengelompokannya berdasarkan fungsinya, maknanya, atau bentuknya dalam tata bahasa atau gramatikal. Why? Mengapa harus mengenal dan belajar pengelompokan kata? Tujuannya nih ada dua ya, yang utama. 1. Mampu membuat kalimat. 2. Mampu mengidentifikasi kalimat. Sehingga sebuah kalimat benar secara tata bahasa. Parts of speech ada 9 nih. Hari ini kita akan bahas dulu yang pertama, noun, kata benda. Noun atau kata benda ialah kata yang mengacu pada orang, hewan, tempat, dan benda. Secara bahasa Indonesia, cirinya adalah benda mati, itu termasuk noun ya, seperti table atau chair. Benda hidup, semut and manusia human. Panggilan atau nama atau profesi. I, you, mother, Mbak Ades, pilot, itu semua kata benda. Keempat, istilah dan kata yang umumnya berimbuhan ke an. Kesehatan itu kata benda. Kebahagiaan itu juga kata benda. Healthiness, happiness. Kita juga bisa mengetahui noun atau bukan dari ciri bahasa Inggrisnya. Ciri umum noun, umumnya nih 1. Kalau ada kata berakhiran er, itu berarti noun. Teacher, berarti teacher itu adalah noun. Guru. 2 berakhiran or. Actor, itu adalah noun. est, pianist, pemain piano. Berakhiran ence, interference, gangguan. Berakhiran ance, itu juga noun. Acceptance, penerimaan. Nomor 6, berakhiran ion, action. Berakhiran ian, librarian. Berakhiran ness, politeness. Berakhiran h, marriage. 10, berakhiran ent, improvement. Itu semua juga menunjukkan ciri noun. Ciri ke-11, berakhiran ship, friendship, persahabatan. Hood, brotherhood. Berakhiran th, growth, pertumbuhan. Berakhiran ty, continuity. Berakhiran ry, delivery. Ciri ke-16, adanya huruf a, an, d di depan kata atau frase kata. Kata itu misalnya nih ada kata watch, kamu nggak tahu watch itu kata benda apa bukan. Ternyata di depannya ada the, maka the watch itu kata benda. Kemudian ada kata big house. House itu rumah, big itu besar. Apakah dia satu kata atau 2 kata? Lihat di depannya ada artikel a, ande. Jika ada, itu satu kesatuan.
Dua kata yang satu kesatuan itu disebut frase. Jadi a big house itu adalah kata benda. Oke, sekarang kita bahas ciri ke-17. Bila ada kata berakhiran ing, sebenarnya kata itu berasal dari kata kerja dan ing merubah fungsinya menjadi kata sifat atau kata benda. Contoh kata speaking. Speaking is my hobby. Speaking menjadi subjek dan subjek adalah kata benda. Maka kita langsung tahu bahwa speaking adalah kata benda ya dalam kalimat tersebut. Oke ya. Demikian 17 ciri umum noun yang dapat kita amati. Oke, itu tadi 17 cirinya. Harus dihafal ya, agar walaupun kamu nggak tahu, kamu bisa mengidentifikasinya. Sekarang kita bahas yang namanya fungsi kata benda. Fungsi kata benda dalam kalimat yang pertama adalah sebagai subjek kalimat. Contoh, aku tersenyum bahagia. Aku itu adalah subjek dan subjek adalah kata benda. Kalau kamu tidak tahu apakah aku itu kata benda, maka ketika dia jadi subjek, dia adalah kata benda. Dua sebagai objek. Contoh, kamu melihat Mbak Ades. Objeknya adalah Mbak Ades yang ditulis di belakang kalimat. Dan Mbak Ades adalah kata benda. Jadi fungsi kata benda adalah sebagai subjek dan juga objek. Wajib ya, subjek objek itu wajib kata benda. Oke ya, itu tentang noun. Ayo kita sekarang uji kemampuan dengan menjawab soal. Exercise 1. Cari artinya dan tentukan mana yang merupakan kata benda. Contoh nih ada kata book dan sing. Book itu bisa verb kata kerja, bisa juga kata benda, maka dia booknya kita contek. Sing itu kata kerja, maka dia bukan kata benda, kita silang. Silakan jawab 20 soal tersebut. Exercise 2. Latihan 2 ya. Listen carefully, dengarkan baik-baik. Fill in the blank space, isi di bagian yang kosong. And write down, tuliskan the meaning of the words in bahasa. Dan tuliskan artinya dalam bahasa Indonesia, jawaban yang kalian pilih tersebut. A herd of 14 elephants have made international headline with their huge 500 kilometers or 300-mile trek across China are finally on the way home. More than 25,000 police officers using vehicles and drones have monitored the herd. State media report after the protected animals left a nature reserve in Yunnan about 17 months ago. They have been through fields, towns, and cities, eating millions of dollars worth of crops and damaging buildings over the course of their journey. And now, more than 150,000 people are being evacuated to make way for them. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian, ayo uji pemahaman kalian. 1. Kerjakan exercise 1 and 2. Kedua, menghafal definisi dan ciri kata benda dan fungsinya kata benda. Yang ketiga,
menghafal ciri kata benda dari kata bahasa Inggrisnya. Oke, selamat belajar ya. See you on the next video. Bye-bye.